Asal-usul Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia. Gunung yang masih aktif ini berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya, Gunung Merapi berada di Kabupaten Sleman atau bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjelang meletus, Gunung Merapi mengeluarkan awan putih yang sangat panas. Gumpalan awan putih ini oleh masyarakat disebut dengan nama wedus gembel. Suhu yang sangat tinggi dan awan panas ini membuatnya sangat ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Gunung Merapi juga memiliki kisah asal-usul terjadinya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama ceritanya. Sebelumnya, tempat yang menjadi lokasi Gunung Merapi adalah dataran luas yang berupa hutan nan lebat. Meskipun sangat lebat dan bisa dikatakan hutan rimba, bukan berarti tidak ada manusia yang tinggal di dalam hutan tersebut. Nun jauh di dalam hutan yang lebat tersebut, terdapat sebuah tungku peleburan besi yang selalu menyala dan sebuah rumah panggung. Ternyata ada 2 orang empu yang sangat sakti tinggal di dalam hutan tersebut. Empu tersebut terkenal sebagai pembuat keris pusaka. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Tidak seperti kebanyakan empu pembuat keris lainnya, Empu Rama dan Empu Pamadi cukup menggunakan tangannya untuk menempa besi yang membara menjadi sebilah keris. Sementara itu, nun jauh di sebelah selatan dari hutan tersebut, terdapat sebuah gunung yang berada di pantai yang berbatu karang. Gunung tersebut bernama Gunung Jamur-Dipa. Gunung yang berada di pesisir selatan itu merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Batara Narada dan Dewa Penyarikan terbang di atas Gunung Jamur-Dipa. Mereka sepertinya sedang memeriksa sesuatu. Bagaimana hasil penyelidikan kalian di Gunung Jamur-Dipa? Setelah kami memeriksa Gunung Jamur-Dipa, akhirnya menjadi jelas bahwa gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Jadi, Gunung Jamur-Dipa harus dipindahkan ke dataran rendah di bagian utara. Apakah kalian sanggup mengerjakan tugas berat ini? Di sebelah utara Gunung Jamur-Dipa, terdapat sebuah dataran rendah yang berupa hutan lebat. Jadi, Gunung Jamur-Dipa bisa dipindahkan ke hutan tersebut. Hanya saja, terdapat 2 empu sakti pembuat keris yang menempati hutan tersebut. Kalau begitu, aku memerintahkan kepada kalian berdua, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu itu segera pindah. Sementara itu, Empu Rama dan Empu Pamadi sedang mengamati keris yang baru saja selesai dibuatnya. Kemudian, Batara Narada dan Dewa Penyarikan turun dari langit menemui mereka. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, kesaktian kalian terdengar hingga Kayangan. Batara Guru sangat mengagumi kalian berdua. Wahai Batara Narada dan Dewa Penyarikan, kami ucapkan terima kasih untuk sanjungannya yang sebenarnya belum pantas kami dapatkan. Kalau kami boleh tahu, apa yang membuat dewa hingga turun Kayangan menuju kemari? Jadi begini, jauh di sebelah selatan sana, di pesisir laut, terdapat Gunung Jamur-Dipa. Dan keberadaan gunung tersebut membuat Pulau Jawa miring ke selatan. Nah, agar Pulau Jawa tidak semakin miring, maka Gunung Jamur-Dipa harus dipindahkan ke bagian tengah Pulau Jawa yang rendah. Dan hutan ini adalah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamur-Dipa. Batara Guru memerintahkan kedua empu yang sakti ini agar segera pindah dari hutan ini, atau Pulau Jawa akan semakin miring. Maafkan kami tidak bisa pindah dari hutan ini. Jika kami pindah, maka keris yang kami buat akan turun kualitasnya. Hanya hutan ini yang bisa membuat keris kami memiliki kualitas yang baik. Lagi pula, masih banyak tempat datar di Pulau Jawa ini selain hutan ini.
Tapi hanya hutan inilah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa. Batara Narada dan Dewa Penyarikan berusaha keras meyakinkan Empu Rama dan Empu Pamadi agar pindah. Sedangkan Empu Rama dan Empu Pamadi bersikeras tidak mau pindah. Baiklah, jika memang kalian tidak mau pindah dari hutan ini, apa boleh buat? Kami akan memaksa kalian. Akhirnya, setelah gagal membujuk dengan baik-baik, Batara Narada dan Dewa Penyarikan memutuskan menggunakan cara kekerasan untuk memaksa kedua empu tersebut pindah. Empu Rama dan Empu Pamadi yang bersikeras untuk tidak mau pindah segera mengeluarkan keris mereka. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Batara Narada menghadapi Empu Rama, sedangkan Dewa Penyarikan bertarung menghadapi Empu Pamadi. Pertarungan sengit berlangsung hingga malam tiba dan terus berlanjut hingga keesokan harinya. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Empu Rama membenturkan kerisnya ke tongkat Batara Narada. Empu Pamadi membenturkan kerisnya ke tongkat Dewa Penyarikan. Tongkat Dewa Penyarikan hancur seketika. Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke langit, menghadap Batara Guru melaporkan kegagalan mereka dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada jalan lain. Kalian harus memindahkan Gunung Jamur Dipa sekarang, meskipun akan menimpa dua empu tersebut. Batara Narada dan Dewa Penyarikan akhirnya mengangkat Gunung Jamur Dipa dan membawa terbang menuju ke hutan tempat kedua empu sakti membuat keris. Tidak lama kemudian, Empu Rama dan Empu Pamadi melihat sebuah benda besar jatuh dari langit ke arah mereka. Gunung Jamur Dipa pun telah berpindah tempat. Namun, pada bagian puncak gunung muncul kawah dan mengeluarkan asap putih. Kedua empu sakti pembuat keris itu mati seketika tertimpa Gunung Jamur Dipa. Gunung Jamur Dipa jatuh tepat di atas tungku perapian tempat kedua empu sakti tersebut memanaskan besi. Tungku perapian itulah yang membuat Gunung Jamur Dipa mengeluarkan asap putih dari kawahnya. Lama-kelamaan, Gunung Jamur Dipa akhirnya lebih dikenal dengan nama Gunung Merapi. Asal-usul Gunung Arjuna, kisah dari Provinsi Jawa Timur. Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada seorang pendekar sakti yang bernama Arjuna sedang bertapa di puncak sebuah gunung. Arjuna bertapa dengan sangat sungguh-sungguh hingga kemudian dikejutkan oleh sebuah suara yang sangat kencang. Kisah tentang Arjuna yang sedang bertapa ini mengawali sebuah cerita rakyat Jawa Timur tentang asal-usul Gunung Arjuna. Dalam cerita pewayangan, dikenal 5 bersaudara yang disebut dengan nama Pandawa. Pandawa artinya adalah para putra dari Pandu. 5 bersaudara tersebut adalah Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Di antara 5 bersaudara tersebut, Arjuna dikenal memiliki kesaktian paling tinggi. Meskipun memiliki ilmu sangat tinggi, Arjuna tidak pernah berhenti untuk terus mencari kesaktian. Hingga pada suatu hari, Arjuna mendaki sebuah gunung dan bertapa di puncaknya. Kesungguhan Arjuna dalam bertapa membuat puncak gunung tersebut semakin bertambah tinggi dan mendekati Kahyangan. Akibatnya, Batara Guru pun merasakan Kahyangan seperti mengalami gempa. Narada, pertapaan Arjuna telah membuat Kahyangan terguncang. Turunlah dan suruh Arjuna berhenti bertapa. Arjuna, hentikan pertapamu. Kamu telah membuat Kahyangan berguncang. Baiklah, jika kamu keras kepala, aku akan mengambil tindakan.
Betara Narada kemudian mengirim beberapa jenis setan yang paling ganas untuk menghentikan pertapaan Arjuna. Tetapi setan-setan berwajah buruk itu gagal melaksanakan tugasnya. Wah, dari dulu aku memang suka sekali memakan para pendekar sakti sepertimu. Untunglah Batara Narada memberikan tugas kepada aku. Aduh, ini namanya senjata makan tuan. Batara Narada, ampun, aku tidak mau lagi mengganggu si Arjuna. Aduh, panas. Narada, sepertinya kamu gagal menjalankan tugasmu. Ampun Batara Guru, tapi kita sepertinya masih punya kesempatan. Katakan, bagaimana kesempatan yang kamu maksudkan? Tidak ada jalan lain. Kita harus meminta bantuan pengasuh Arjuna, yaitu Batara Semar. Baiklah. Kali ini kamu harus berhasil. Selamat datang wahai Batara Narada. Hal mendesak apakah yang membuat pengurus Kayangan turun ke bumi? Batara Semar, kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu tentang salah satu anak asuhmu yang bernama Arjuna. Ada apa dengan Arjuna? Arjuna melakukan pertapaan di puncak sebuah gunung. Puncak gunung itu semakin tinggi dan membuat Kayangan bergetar. Aku mohon, segera hentikan pertapaan Arjuna. Aku sudah mencobanya, namun gagal. Semoga Batara Semar bisa menangani masalah ini. Baiklah Batara Narada, saya akan mencoba membujuk Arjuna. Togok, aku membutuhkan bantuanmu untuk menghentikan pertapaan Arjuna yang telah mengguncang Kayangan. Jika para dewa penghuni Kayangan tidak bisa menghentikannya, bagaimana kita bisa menghentikan Arjuna? Pokoknya ikut saja denganku. Betara Semar dan Betara Togok terkejut melihat gunung yang sangat tinggi di depannya. Di puncak gunung itulah Arjuna sedang bertapa. Betara Semar dan Betara Togok kemudian bersemedi di kaki gunung. Tidak lama kemudian, tubuh mereka membesar hingga menyamai gunung tersebut. Ternyata, Betara Semar dan Betara Togok memotong gunung tersebut serta melemparkannya ke arah utara. Suara apa itu? Kami sengaja memotong gunung tempatmu bertapa ini. Tapi, Romo Semar, hal itu membuat pertapaanku buyar. Para dewa tidak akan menambah kesaktianku lagi. Pertapaanmu membuat Kayangan terguncang. Kesaktian macam apa lagi yang kamu inginkan? Seluruh kesaktian para kesatria sudah kamu miliki. Gunakan kesaktian yang kamu miliki untuk membantu sesama. Orang sakti adalah orang yang bisa semakin rendah hati dan menghormati orang lain. Terima kasih Romo Semar telah mengingatkan Ananda agar berhati-hati dengan kesaktian yang Ananda miliki. Betara Semar dengan dibantu Betara Togok akhirnya bisa menghentikan pertapaan Arjuna. Kayangan pun tidak lagi berguncang. Sedangkan bagian gunung yang dipotong oleh Betara Semar dan Betara Togok itu sekarang dikenal dengan nama Gunung Arjuna. Gunung Arjuna saat ini berada di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Lereng sebelah selatan masuk ke wilayah Kabupaten Malang dan lereng sebelah utara masuk ke Kabupaten Pasuruan. Legenda Gunung Tampomas. Cerita rakyat dari Provinsi Jawa Barat. Gunung Tampomas terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Gunung berjenis stratovolcano ini memiliki kisah legenda yang diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Dahulu kala, di zaman Kerajaan Sumedang, terdapat sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Gede. Pada suatu hari, tiba-tiba saja puncak Gunung Gede mengeluarkan asap putih. Hewan-hewan kemudian berlarian meninggalkan lereng Gunung Gede. Bukan hanya itu, tidak lama kemudian, sebuah gempa mengguncang daerah di sekitar Gunung Gede. Gunung Gede itu pun meletus sedemikian hebatnya.
Suaranya menggelegar hingga terdengar ke seluruh penjuru kerajaan Sumedang. Raja Sumedang yang berada di istana pun terkejut dengan suara letusan Gunung Gede. Sementara itu, lahar panas yang menyala-nyala mengalir dari puncak Gunung Gede hingga ke sawah-sawah dan ladang milik penduduk. Sawah yang tinggal menunggu panen itu pun terbakar habis. Letusan itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang-ulang selama beberapa hari lamanya. Sedangkan lahar panas terus mengalir seakan-akan tidak mau berhenti. Semakin lama, lahar panas itu pun mencapai perkampungan penduduk. Kali ini bukan hanya sawah dan ladang, tetapi rumah-rumah penduduk pun terbakar habis. Bahkan, para penduduk banyak yang mengungsi jauh dari kampung halamannya hingga ke istana raja. Melihat situasi yang gawat itu, maka Patih segera menghadap raja. Yang mulia, lahar panas dari Gunung Gede seakan-akan tidak ada habisnya. Bahkan para penduduk telah mengungsi terlalu jauh hingga ke istana ini. Patih, tidak biasanya lahar itu mengalir tanpa henti hingga berhari-hari. Bencana itu di luar kemampuan kita. Karena itu, untuk sementara pemerintahan aku serahkan padamu. Sedangkan aku akan memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa agar menemukan jalan keluar dari bencana ini. Baik, Yang Mulia. Raja Sumedang yang cemas dengan keadaan rakyatnya itu pun memasuki bilik khusus untuk bersemedi. Tengah malam, dalam semedinya yang sangat khusyuk, Raja Sumedang mendapatkan petunjuk. Lemparkan keris emas peninggalan nenek moyangmu ke dalam kawah Gunung Gede. Maka aliran laharnya akan berhenti dan gunung itu akan kembali tenang. Patih, aku mendapatkan sebuah petunjuk. Gunung Gede akan kembali tenang jika kau lemparkan keris ini ke dalam kawahnya. Yang Mulia, biarlah hamba yang melakukannya. Sekarang juga hamba akan ke puncak Gunung Gede dan melemparkan keris emas itu. Tidak, Patih. Keselamatan rakyat adalah tanggung jawabku sebagai raja. Aku sendiri yang akan berangkat ke Gunung Gede. Jika aku tidak selamat, maka kamulah yang bertanggung jawab memegang kendali pemerintahan. Malam itu juga, tanpa membawa pengawal, Raja Sumedang menaiki kudanya menuju Gunung Gede. Hati sang raja sangat sedih melihat rumah-rumah penduduk yang habis terbakar akibat lahar panas Gunung Gede. Ketika perjalanan semakin menanjak, maka Raja Sumedang pun turun dari kudanya. Jika sampai matahari terbit aku tidak kembali, kembalilah ke istana. Patih akan tahu bahwa aku tidak selamat dari gunung itu. Raja Sumedang yang dituntut keselamatan rakyatnya pun segera berlari-lari di antara aliran lahar panas yang membakar. Rasa takutnya telah hilang karena cemas memikirkan nasib rakyat. Perjalanan dengan mempertaruhkan nyawa itu berhasil dilalui oleh Raja Sumedang. Sejenak, ia berdiri di tepi kawah Gunung Gede yang merah menyala. Kawah Gunung Gede, terimalah keris emas peninggalan nenek moyangku ini. Petunjuk yang didapatkan Raja Sumedang dari hasil bersemedinya ternyata benar. Tidak membutuhkan waktu lama. Kawah yang seolah-olah marah itu perlahan-lahan menjadi tenang. Aliran lahar panas itu pun berhenti. Sementara itu, semburat warna merah telah muncul di langit sebelah timur. Ayo kembali ke istana, tugas kita sudah selesai. Raja Sumedang segera menaiki kudanya menuruni lereng Gunung Gede. Kali ini, tidak ada lagi aliran lahar panas yang menyala-nyala. Gunung Gede sepertinya sudah tenang kembali. Sementara itu, sang patih yang cemas di istana bisa bernafas lega melihat puncak Gunung Gede tidak lagi mengeluarkan lahar panas. Syukurlah, perjuangan Yang Mulia tidak sia-sia. Gunung Gede itu kembali menjadi tenang dan memberikan kesuburan tanah di sekitarnya. Di kemudian hari, Gunung Gede itu dikenal dengan sebutan Gunung Tampomas. Karena kawah gunung tersebut menerima keris emas peninggalan nenek moyang Raja Sumedang.